Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah pertemuan yang tidak terduga terjadi. Kita akan coba cek bagaimanakah energi tersebut. Dan ingat teman-temanku, Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Pertemuan yang tidak terduga terjadi. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini sudah dijelaskan, sesuatu akan datang kepada kamu. Siapakah dia? Mungkinkah orang yang akan memberikan cahaya kepada kamu? Apakah seseorang yang akan merubah hidup kamu? Ya, semoga. Ataukah seseorang yang sudah kamu rindukan akan bertemu dengan kamu di sini? Oke. Nah, kalau aku lihat dari cerita ini, aku ngerasakan ada sebuah energi kerinduan akan seseorang yang bisa mengobati luka hati. Karena bisa jadi di saat ini kamu mengalami luka batin. Kamu mungkin dikhianati, kamu itu dikecewakan, ya. Kamu itu ya ibarat kata itu seperti ya merasa sangat tidak bahagia gitu loh. Sehingga kamu sulit untuk move on, sulit untuk membuka hati, sulit untuk mengikhlaskan dan memaafkan di sini. Ya, ternyata ya mungkin tidak lama lagi dalam waktu dekat aku melihat kamu akan bertemu dengan seseorang yang mirror dengan kamu. Mirrornya ini ya mungkin dalam arti kata kamu dengan dia sama-sama pernah terluka, sama-sama pernah disakiti, sehingga ya bertemulah, bisa jadi ini takdir. Oke. Dan aku ngerasakan di saat kamu bertemu dengan seseorang ini, kamu akan ngerasakan hati kamu itu damai, hati kamu itu bahagia. Ini tidak akan kamu duga sebelumnya. Justru kamu kayak ngerasa hidup kamu itu udah stuck banget. Kamu ngerasa udah kayak nggak ada harapan lagi untuk bertemu dengan seseorang. Apakah aku bisa membuka hati? Nah, di situ mungkin kamu berpikir kembali. Namun, ya, di sini aku melihat kamu itu benar-benar memiliki kekuatan. Kamu punya keyakinan di sini. Muncul keyakinan secara tiba-tiba aja. Ya, aku yakin suatu saat aku akan ketemu dengan orang yang tepat. Nah, ternyata benar. Ya, disitulah di saat kamu mungkin berserah diri, surrender, ya. Ya namanya kita pernah kecewa, ya kita merasa Tuhan pasti akan berikan terbaik buat kita. Dan semua yang terjadi ini pasti itu kehendak dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Dan kita harus bisa benar-benar menerima dan selalu berpikir positif. Dan selalu berprasangka baik kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Di sini kamu ketemu dengan seseorang yang mungkin bisa jadi akan menguatkan kamu, akan mengobati luka hati kamu, akan bisa membuat kamu bahagia di sini. Ya, jadi kamu jangan ngerasa di saat kamu sudah disakiti, kamu jangan ngerasa hidup kamu itu sudah berakhir. Jangan ngerasa Tuhan itu nggak adil. Jangan kamu ngerasa kalau kamu itu tidak beruntung. Justru itulah keberuntungan kamu. Kamu terlepas dari orang-orang yang salah. Sehingga nantinya kamu akan ditemukan dengan orang yang benar gitu loh. Dengan orang yang sesuai dengan harapan kamu. Intinya yakinkan diri kamu. Manifestkan gitu ya, manifestkan. Intinya ya sama juga dengan divisualisasikan gitu ya. Di saat kamu memvisualisasikan, di situ Tuhan mendengar, melihat, oh ternyata si ini maunya ini ya. Walaupun kita tidak mengutarakan, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Oke? Nah, jadi disinilah aku melihat ya, ini akan datang kepada kamu. Kamu tidak akan menduga pertemuan ini akan terjadi. Kita coba lihat inisialnya.
Siapakah sosok ini? Kita akan coba cek. Siapakah dia? Teman sekolah. Seseorang ini pernah menjadi teman sekolah kamu. Ibarat kata, udah pernah kamu kenal ya. Udah pernah terkoneksi dengan kamu. Mungkin dulu, di saat di sekolah ya, kamu dengan dia dekat sebagai teman. Intinya dekat. Tapi waktu sekolah mungkin di masa-masa SD gitu ya, mungkin belum pandai pacaran ya. Tapi mungkin setelah SMA ya itu mungkin mulai. Terus kamu kuliah, kamu nggak ketemu sama dia. Terus bisa jadi udah terpisah sejak lama. Namun kalau takdir yang mengatakan kamu akan berjodoh dengan dia akan datang kepada kamu. Dan ternyata dia juga pernah terluka dulunya gitu loh. Oke? Teman berantem. Ini karena sering berantem, jadi akhirnya ya bisa jadi akan bertemu di sini. Bertemu dalam konteksnya ya komitmen. Akan ada komitmen antara kamu dengan seseorang ini. Padahal dulunya berantem, suka kayak, siapa sih lu?" gitu ya. Suka berdebat juga. Terus kamu juga terkadang, aku nggak suka sama dia. Dia itu kayak arogan, dia ini eee, apa ya, ego. Dia kayak, sok-sokan begitu ya. Nah, ternyata di situ ada rasa yang terpendam. Ternyata rasa benci itu, rasa berantem itu kayak untuk menolak kalau kamu itu sebenarnya cinta gitu loh, ya. Ini ada E dan X, orang baru. Bisa jadi ada beberapa dari kamu ketemu dengan orang baru. Nah, ternyata orang baru ini benar-benar memahami kamu, mengerti akan diri kamu di sini. Oke? Nah, ini juga ada J dan U, teman kuliah. Teman kuliah, teman sekolah, ya. Dan bisa jadi dulu di zaman-zamannya kuliah gitu ya, dia menyukai kamu atau kamu menyukai dia, tapi rasa itu dipendam saja. Karena setelah mungkin, selesai kuliah, kamu dengan dia mungkin udah terpisah, entah kemana ya, tidak terkoneksi lagi. Nah, namun kalau memang takdir berkata, disitulah kita harus yakin, aku yakin kalau kalau jodoh, apapun yang terjadi pasti akan ketemu gitu loh. Jadi tidak ada alasan untuk kita, untuk apa, kayak meratapi, tidak yakin, tidak percaya, ya yakinlah semua itu akan mudah untuk kita menemukan, soulmate kita, jodoh kita, ya begitu. Oke? Nah, kita akan coba lihat bagaimana ceritanya dari kata tarot ya. Seperti apakah cerita yang sebenarnya terjadi di sini tentang pertemuan yang akan terjadi ini. Pertemuan yang tidak terduga. Jadi kita jangan pernah menyalahkan diri sendiri ya, di saat kita terluka, dikecewakan, jangan pernah menyalahkan diri sendiri ya. Oke. Kita ambil 3 lagi. Oh, ada 4. Kita masuk sini aja ya. Nah, ini ada 2. Knight and the Sun. Kalau untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Leo, Aries, Leo, Sagi ya. Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius juga ya, ada Two of Swords. Walaupun terkadang kamu meragukan diri kamu ya, kamu juga meragukan seseorang, tapi jika dia sudah menunjukkan keseriusannya, ketulusannya, ya kamu jangan meragukan dia lagi ya. Dan aku juga melihat ya, ini ada zodiak Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, dan ada Justice, ada Libra ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu, tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini, cerita kamu artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Nah, aku melihat di sini ada sebuah harapan besar ya. Setelah adanya pertemuan ini, aku merasakan ada sebuah harapan untuk kamu menemukan kebahagiaan. Mungkin dulunya kamu pernah menjalin satu hubungan, lalu kandas lagi gitu ya. Selalu seperti itu. Sampai kamu sudah putus asa, tapi di sini masih ada harapan, ya ada harapan. Makanya kamu tadi itu kayak sulit untuk membuka hati. Di sini juga masih ada keraguan dalam diri kamu. Setelah adanya pertemuan ini, ya kamu masih meragukan cinta kamu terhadap dia atau cinta dia terhadap kamu. Ya, kenapa kamu? Karena kamu takut
ada trauma, masih takut untuk kamu dikhianati, kamu takut untuk diabaikan lagi, ya, dikecewakan lagi. Kamu takut. Ini ada Eight of Swords. Terkadang kamu terjebak dalam pemikiran kamu sendiri. Seolah pemikiran kamu yang membuat kamu tidak bisa membuka hati. Sekarang lepaskan semuanya. Buka hati kamu. Karena akan hadir seseorang di sini yang akan membawa kamu kepada suatu keadaan yang lebih bahagia dari saat ini. Dia mungkin akan bisa mengobati luka hati kamu, bisa membuat kamu bahagia. Dia akan selalu ada buat kamu, ya. Semoga manifestkan orang seperti itu. Karena jika kita manifestkan, Tuhan tahu yang kita butuhkan itu seperti apa gitu loh. Dan Tuhan tahu ya jalan yang terbaik buat kita itu apa. Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi serahkan urusan itu kepada Tuhan, ya. Karena di sini yakinkan diri kamu. Kamu jangan jangan apa ya kayak overthinking lagi. Kamu jangan merasa hidup kamu itu kayak udah berakhir sampai di sini. Jangan, ya. Karena kekecewaan kamu, kesedihan kamu itu merupakan awal, ya awal bagi kamu untuk menemukan satu kebahagiaan yang sejatinya ya akan kamu miliki untuk jangka panjang, ya. Jadi itu, oke? Walaupun terkadang kamu pernah dibohongi, ya, ini disakiti, dibohongi, dimanipulasi gitu ya, terus ya dimanfaatin, itu pernah. Tapi di sini kamu ada justice, kamu harus berani untuk mengambil keputusan. Kamu harus benar-benar tegas di sini. Ya, arti kata tegas di sini ya, kamu jangan lemah. Kalau dipermainkan seseorang, ya biarin aja gitu loh. Kalau dia sudah menyakiti kamu, ya biarin aja. Sekarang kamu bagaimana fokus kepada diri kamu sendiri, fokus kepada value-nya kamu ya. Kalau kita menunjukkan value kita kepada siapapun, otomatis orang mungkin akan banyak tergila-gila sama kita. Jadi kamu jangan takut ya. Apalagi kalau kamu ini benar-benar orang yang apa ya, kamu orang yang friendly, kamu orang yang mandiri juga. Kalau kamu perempuan itu kamu mandiri banget ya. Dan kamu tidak takut sendiri sebenarnya. Hanya saja terkadang pengaruh lingkungan juga ada ya. Terkadang pengaruh mood kita juga. Ya terkadang apalagi kalau melihat teman, teman tuh bahagia banget sama pasangannya. Nah, aku sendirian, kesepian. Nah, jangan berpikir seperti itu. Happy kan hidup kamu. Cinta diri kamu. Bagaimana cara mencintai diri kamu? Ya, lepaskan semua yang negatif-negatif gitu, ya. Karena di sini aku melihat ada Three of Wands. Kamu harus melupakan. Memang pada awalnya kamu sulit ya untuk melupakan sesuatu hal gitu ya. Kamu sulit. Kamu nggak tahu bagaimana cara untuk move on, nggak tahu. Ternyata dengan hadirnya seseorang ini, kamu akan lebih mudah untuk move on. Karena di sini ada harapan ya. Ada harapan antara kamu dengan seseorang, ini mungkin akan terjalin suatu hubungan ya. Begitu. Oke. Nah, di sini aku juga merasakan bahwasanya di Six of Pentacles ya. Ini merupakan kamu itu akan benar-benar dibawa kepada suatu keadaan yang benar-benar kamu tidak percaya. Bisa ya, masih ada ya gitu ya. Orang yang tulus, ada orang yang baik hati gitu ya. Ada orang yang benar-benar kayak dewasa banget yang menuntun kamu nantinya. Padahal dia juga seperti itu, pernah terluka. Tapi dia cepat move on. Ya, mungkin itulah jodoh. Terkadang kita butuh orang seperti ini ya, semoga Tuhan akan berikan. Oke? Nah, kita coba lihat isi hati terdalam seseorang tersebut seperti apa. Perasaan terdalamnya seperti apa. Oke, fokus kepada kartu ini. Ya. I'm too afraid to talk. Nah, seseorang ini ternyata dia memang takut ya untuk bicara dengan kamu. Awalnya sih takut banget gitu. Takut kamu menolak, takut kamu mungkin tidak menyukai dia. Itu kenapa? Karena dia tidak melihat kalau kamu itu benar-benar bisa menerima dia. Karena kamu masih dikuasai oleh energi-energi masa lalu yang membuat kamu takut untuk membuka hati, ya. Nah, di sini dia juga mengatakan, "Will you trust me?" Akankah kamu memilih aku? Nah, jadi dia masih bertanya-tanya. Sekarang lepaskanlah, karena seseorang ini benar-benar tulus sama kamu. Ya, seseorang ini benar-benar merasa kayak aku ingin untuk membahagiakan kamu gitu loh. Dia tulus di sini. Oke? Nah, jadi ada juga sih dia mengatakan, I never imagine so much perfection. Aku tidak pernah berhayal untuk suatu hal yang sempurna, enggak. Namanya kita manusia itu ya pasti
tidak ada yang sempurna gitu loh. Jadi dia bisa menerima kamu apa adanya dengan kekurangan kamu, dan dia juga berharap kamu bisa menerima kekurangannya dia. Namanya kita manusia pasti punya kekurangan. I just wish things were different. Dia tahu kita berbeda gitu loh. Tapi dia berharap banget sesuatu itu akan bisa menyatukan kita. Itu gambaran dari energi dia. Oke? Nah, jadi teman-temanku, jika ada pertemuan kamu dengan seseorang seperti ini, bukalah hati kamu karena di sini ada cerita kamu yang begitu sulit ya, yang begitu rumit ya. Oke? Semoga aja kamu akan menemukan kebahagiaan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.